Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan materi kita tentang kedudukan titik garis dan bidang dalam ruang. Jadi sebelumnya ibu mau menyampaikan kalau ini adalah buku pegangan kita, yaitu buku penerbit Erlangga dengan penulis Normandiri. Jadi yang akan kita bahas adalah contoh di buku ini, jadi kalian semuanya harus punya bukunya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui balok PQRS TUVW, tentukan titik sudutnya, rusuk, dan juga sisi atau kita sebut juga bidangnya. Jadi yang pertama, ini dia baloknya ya, balok PQRS TUVW. Jadi yang pertama titik sudutnya. Titik sudutnya yaitu titik PQRS TUVW. Kemudian yang kedua katanya rusuk pada baloknya. Rusuk pada baloknya adalah garisnya, garis PQ, QR, RS, SP, dan seterusnya. Dan juga sisi atau bidang pada baloknya adalah bidang PQRS, bidang PQUT, bidang TUVW, bidang SRVW, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan masih dengan balok yang sama, tapi yang ditanya yaitu titik yang terletak pada garis PQ, titik yang terletak pada bidang TUVW, dan juga garis yang terletak pada bidang PSWT. Ya, yang pertama katanya titik yang terletak pada garis PQ. Garis PQ ini PQ, berarti titik yang terletak pada garis PQ yaitu titik P dan titik Q. Kalau titik S dia di luar PQ, titik U di luar PQ, titik W di luar PQ. Oke, yang selanjutnya titik yang terletak pada bidang TUVW, berarti titik T, titik U, titik V, dan juga titik W. Sementara untuk titik yang lainnya seperti titik S, titik R, titik P ataupun titik Q berada di luar bidang TUVW. Oke, yang selanjutnya yaitu garis yang terletak pada bidang PSWT. Berarti garis PS, garis SW, garis TP, garis PW, dan juga garis TS. Ya, inilah dia garis-garisnya kan, yang terletak pada bidang PSWT. Oke, selanjutnya yang ketiga masih dengan balok yang sama, tentukan garis yang sejajar dengan garis PQ, kemudian garis yang berpotongan dengan garis SR, dan yang ketiga garis yang bersilangan dengan garis TW. Jadi yang pertama garis yang sejajar dengan garis PQ, ini dia garis PQ, berarti yang sejajar adalah garis SR, garis TU, dan juga garis VW. Kemudian garis yang berpotongan dengan garis SR, kalau dia berpotongan berarti mempunyai setidaknya satu buah titik potong. Katanya berpotongan dengan garis SR. Garis apa-apa aja yang berpotongan dengan garis SR, berarti yang pertama yaitu PS berpotongan di titik S, TS berpotongan di titik S, US berpotongan di titik S, dan seterusnya. Selain itu ada juga VR berpotongan di titik R, QR berpotongan di titik R, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu garis yang bersilangan dengan garis TW. Kalau dia bersilangan berarti antara kedua garis tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, dan juga tidak dalam satu bidang. Oke, ini dia garis TW. Berarti salah satunya bersilangan. Yang pertama yaitu
PU. Kenapa? Karena tidak sejajar, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan juga tidak dalam satu bidang antara garis PU dan juga garis PW. Kemudian selain itu ada juga SF. Ini dia garis SF dan juga garis TW. Antara garis TW dengan garis SF tidak sejajar, tidak berpotongan, dan juga tidak dalam satu bidang, maka disebut kedua garis tersebut bersilangan. Dan juga seterusnya, ini dia garis-garis yang bersilangan dengan garis TW. Ya, jadi yang keempat, masih dengan balok yang sama, tentukan bidang yang berpotongan dengan garis PR, bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis QU, bidang yang sejajar dengan garis PW, dan juga bidang yang berimpit dengan garis SP. Jadi yang pertama, bidang yang berpotongan. Kalau dia berpotongan berarti mempunyai setidaknya satu buah titik potong. Bidang yang berpotongan dengan garis PR. Ini dia garis PR. Berarti yang berpotongan yang pertama yaitu PQ UT. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik P. Ada juga SR VW. Berpotongan di mana? Berpotongan di titik R. Ada juga QRUV. Berpotongan di titik R. PSWT. Berpotongan di titik P. PQVW berpotongannya di titik P. Ada juga RSTU berpotongannya di titik R. Dan ini juga dia diwarnai ya, titik potongnya ada. Kemudian coba lihat yang terakhir dengan SQUW. SQUW, kita lihat ini SQUW. Antara garis SQ dengan garis PR kan berpotongan dia di sini kira-kira kan. Makanya bidang SQUW berpotongan dengan garis PR. Oke. Kemudian bidang yang berpotongan tegak lurus dengan garis QU. Dia berpotongan dan juga tegak lurus. Berarti kalau tegak lurus dia berpotongan mempunyai sebuah titik potong. Kalau tegak lurus berarti di antara garis dan bidang tersebut membentuk sudut 90 derajat. Ini dia garis QU. Yang berpotongan siapa? Ini dia yang pertama. Di titik Q ada PQRS. Berpotongan dia kan? Berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat antara garis UQ dan juga bidang PQRS. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu TUVW. TUVW berpotongannya di titik U. Dan juga antara bidang TUVW dan garis QU membentuk sudut 90 derajat. Dan yang ketiga yaitu bidang yang sejajar dengan garis VW. Ini dia garis VW. Berarti yang sejajar yang pertama yaitu PQRS. Kenapa? Karena SR dengan PQ itu kan sejajar dengan VW. Berarti otomatis bidang PQRS sejajar juga dengan garis VW. Kemudian yang kedua ada PQUT. Garis PQ, garis UT itu sejajar dengan garis VW. Makanya bidang PQUT juga sejajar dengan garis VW. Yang
Keempat, bidang yang berimpit dengan garis SP. Bidang yang berhimpit berarti garis SP itu termasuk salah satu sisi di bidang tersebut. Jadi yang pertama PSWT. Lihat ya, PSWT. Ini dia garis PS termasuk salah satu sisi dari bidang PSWT. Begitu juga PQRS. Garis SP-nya juga merupakan salah satu sisinya. Begitu juga dengan PSVU juga garis PS merupakan salah satu sisinya, makanya dia berimpit. Dan yang terakhir yaitu dengan balok yang sama, tentukan bidang yang sejajar dengan bidang PQRS dan bidang yang berpotongan dengan bidang PRVT. Bidang yang sejajar dengan PQRS, ini dia PQRS. Berarti kalau yang sejajar ya pastilah ini TU VW. Kemudian yang kedua, bidang yang berpotongan dengan bidang PRVT. Dia berpotongan, berarti mempunyai setidaknya sebuah titik potong antara kedua bidang tersebut. Makanya dia berpotongan dengan SQW. Berpotongannya di mana? Berpotongannya di titik SQW dengan PRVT. Ini dia. Berarti di antara ini mereka itu berpotongan setidaknya ada di sebuah titik di tengah-tengah ini yang membuat kedua bidang tersebut berpotongan. Kemudian ada juga dengan bidang PQRS dengan PRVT. Dia berpotongan di titik P dan juga di titik R. Begitu juga dengan TUVW dengan PRVT. TUVW berpotongan juga dia di titik T-nya berpotongan, dan seterusnya. Jadi sekian untuk contoh pada materi ini. Selanjutnya Ananda semua mengerjakan latihannya, itu ada di buku paket halaman 14 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Buat soal dan pilihan jawaban yang benar, serta buat alasan jawabannya. Misalnya ada yang tentang berpotongan, digambarlah di mana dibuat titik potongnya, itu diberitahu alasannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.